kayak mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terus yang keduanya itu ada tentang, suka lihat kan ya kalau di soal-soal TO tuh ada yang barisan bilangan ditentukan titik-titik setelahnya berapa, atau misalkan yang bentuknya juga gambar juga sudah ada sekarang ya, yang bentuknya gambar, entah segitiga atau yang persegi dan lain-lain. Nah, karena kayaknya teman-teman juga udah paham juga tentang, tipe-tipe soalnya, sebelum kita mulai, kita ini dulu ya, kita coba pretest dulu. Oke, itu semuanya udah format gambar, jadi mudah-mudahan sih semuanya bisa baca. Itu link untuk pretest. Oke, dicoba dulu ya, hanya 5 soal kok. Paling tidak 10 menit lah. Oke, nanti 10 menit baru kita coba bahas dari materinya dulu. Udah ada? Kalau yang baru masuk terus belum ada linknya nanti kabarin aja ya, teman-teman. Kang. Oh iya, belum ada linknya ya. Ya. Oke, itu udah ada di chat.
Waktunya sekitar 2 menit lagi ya. Oke, udah beres ya? Sudah, Kang. Iya, oke sip. Nah, Akang tadi lihat nilainya lumayan ya, ada yang dapat 100, ada yang benar semua, ada yang cuma benernya 3 nomor, lumayan lah ya. Saya cek dulu nih hasilnya. Oke, 60, 100, 40, oke 20, 100, 100, 60, 40, oke sip, lumayan lah ya. Ada 3 orang nih yang dapat 100 nih. Siapa nih? Neneng Kori, Ahmad Zamzani, sama Zirli. Oke, posisinya 100 ya. Kita coba cek gimana pembahasannya kira-kira. Tapi sebelumnya Kang mau ngasih materi dulu ya. Materi singkat aja sih, nggak banyak-banyak. Tentang yang paling penting itu tentang yang pecahan sebenarnya. Kalau untuk yang kalau untuk yang pola bilangan, emang dia sebenarnya lebih langsung ke latihan-latihan soal aja ya. Jadi mau gak mau teman-teman masih banyak juga latihan soal dari mana-mana aja boleh. Oke, kita coba mulai ya. Akang coba cek dulu semuanya kelihatan gak layarnya? Kelihatan, Kang. Kelihatan, Kang. Kelihatan ya? Oke. Ya. Mau langsung kita mulai aja? Mulai, Ya. Kang. Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Akang bagi 2 kategori ya. 2 kategori. Yang pertama ada tentang urutan bilangan. Urutan bilangan itu tipe soalnya yang manakah di antara bilangan berikut ini yang paling besar? Atau manakah urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, biasanya dia melibatkan angka-angka kalau bukan desimal, pecahan atau bilangan yang persen, gitu ya. Kerjain aja. Bentar. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Untuk siapa namanya? Untuk Nur Fadila nggak apa-apa. Prioritasnya dikerjain aja karena kita masih materi dulu kok sekarang ya. Oke, yang pertama. Urutan bilangan akan langsung masuk ke trik-triknya aja ya. Trik yang pertama kalau misalkan kita mau ngebandingin pecahan, mana yang paling kecil sama mana yang paling besar, kita bisa bedakan dari karakteristiknya. Dia itu bilangan yang kurang dari 1 atau bilangan yang lebih dari 1. Kalau pecahan nih, yang kurang dari 1 tuh ciri-cirinya kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Pecahan kurang dari 1 tuh kayak gimana? Contohnya, kalau misalkan 4/3 itu lebih dari 1 atau kurang dari 1?
Kurang dari. 4/3 kurang dari ya. Oke. Kalau 4/3 kita bagi, 4 bagi 3, itu jadinya 0, atau jadi 1, 0, jadi 0, 1, 1, koma. Oh, iya, 1, Kalau 3/4 baru dia 0, koma. Kita lihat bedanya apa ya. Jadi kalau misalkan bilangan yang kurang dari 1, itu pembilangnya pasti lebih kecil daripada penyebutnya. Pembilang itu yang di atas ya, yang bagian A, penyebut itu yang bagian bawah. Sedangkan kalau yang lebih dari 1, itu pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Langsung ke contohnya aja. Contoh kalau yang pembilang lebih kecil daripada penyebut, misalkan 1/2. Nah ini pasti kurang dari 1 nih, karena yang atas lebih kecil daripada yang di bawah. Contoh lainnya, misalnya 3/7, itu juga kurang dari 1. Terus yang ketiga, kalau 21/22, itu juga kurang dari 1. Nah sebaliknya kalau yang lebih daripada 1, kita coba balik aja angka-angkanya nih. Jadinya 2/1, 7/3, atau bisa juga 22/21. Nah kalau yang ini mah, kalau yang 2/1 kan hasilnya pas ya, 2. Kalau 7/3 hasilnya berapa? Berapa koma sekian? 1 koma atau 2 koma atau berapa koma? 2 koma. 2 koma. Nah, Ya. sedangkan kalau 22/21 itu 1 koma ya. Ya. 1 komaan. Nah, itu cara ngebedainnya. Jadi misalkan nanti ditanyain, mana yang lebih besar antara 3/7 dengan 22/21? Pasti dong, udah jelas. Pasti yang 22/21, karena dia lebih gede daripada 1. Oke, kita lanjut sekarang yang berikutnya. Trik yang kedua, akan namanya pecahan yang berpola. Oke, pecahan berpola tuh nanti ada juga ciri-cirinya. Pertama, kalau misalkan pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contoh pecahan berpola kayak misalkan gini, 1/2, terus atas sama bawah kita tambahin dengan angka yang sama. Misalkan nambah-nambah 1. Jadinya 2/3, 3/4, 8/9 gitu. Nah, mereka semakin ke kanan, semakin besar angkanya, justru hasilnya semakin besar. Oke. Nah, sekarang tipe yang kedua. Kalau misalkan pembilangnya lebih gede daripada penyebut. Kita balik aja angkanya sekarang. Misalnya jadi 2/1, 3/2, 4/3, sama 8/9. Sama 9/8. Karena kita balik, otomatis logikanya juga kebalik dia. Justru semakin ke kanan, semakin kecil gitu. Jadinya buktinya apa Kang semakin kecil? Oke, kita coba cek ya. 2/1 itu berapa hasilnya? 2 aja pasti ya. Kalau 3/2 berapa? 1. 1,5. Nah, oke. Sedangkan kalau 9/8 berapa tuh? 1, 2. 1,0 ya. Dan sekian-sekian lah pokoknya. Jadi dia akan semakin kecil. 1,1 kalau nggak salah ya. 1,1, 1,1 sekian lah intinya. Jadi jadi pada intinya adalah dia itu angkanya semakin kecil. Nah, contohnya sekarang akan langsung ke contoh aja deh. Mana yang lebih besar? 13/16 atau 7/10? 13/16. Oke, 13/16 karena angkanya lebih gede kan? Nah, dia kan tipenya tipe yang pertama. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Jadi semakin besar angkanya justru jadi semakin besar juga pecahannya. Nah, sekarang yang kedua. Antara 21/19 berarti dia tipenya tipe yang kedua ya, yang pembilang lebih gede daripada penyebut. 21/19 dengan 19/17 lebih besar yang mana? 19/17. Nah, gitu. 19/17. Oke. Nah, sekarang trik yang ketiga, ini trik yang paling umum ya. Yang paling sering digunakan di mana-mana yaitu menyamakan penyebut. Ini paling aman sih dari semuanya. Misalkan kita mau ngebandingin siapa yang lebih besar antara 2/3 atau 8/9. Nah, cukup tinggal kita samakan penyebutnya. 2/3 kalau kita samakan jadi 9, berarti yang bawah kali 3, atas juga kita kali 3 ya, jadi 6. Otomatis tinggal lihat aja angka atasnya karena bawahnya udah sama. Berarti pasti 6/8 lebih kecil daripada 8/9 gitu.
Oke. Jadi itu kira-kira 3 trik umum yang bakal Akang terapkan di beberapa soal ke depan. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Oke. Kalau cukup kita lanjut ya. Sekarang yang kedua. Tentang pola bilangan. Nah, pola bilangan juga ini akan hanya kasihkan ada beberapa tipe-tipenya aja ya. Tipe yang pertama itu ada pola barisan yang biasa aja, yang nambah-nambahnya tuh konstan, kayak nambah 1, nambah 2, misalkan kayak 2, 4, 6, 8, 10, 12, itu kan konstan aja nambahnya, itu kita sebutnya pola barisan yang biasa. Terus ada pola barisan yang skip. Pernah nggak lihat barisan tuh kayak gini nih, misalnya di sini 1, di sini tuh 20, terus di sininya 2, di sininya tuh misalnya 18, terus di sininya 3, di sininya tuh 16. Nah, ini yang akan sebut sebagai pola barisan yang skip. Jadi dia tuh lompat-lompat. Kayak 1 ke 2 dulu sama 2 ke 3. Nah, terus kalau yang bagian 20-nya dia juga skip juga. Jadi 20 ke 18 sama 18 ke 16. gitu. Jadi dia ada yang dilompat-lompatin. Lompatnya juga macam-macam, bisa lompatin 1 angka, bisa lompatin 2 angka, bisa lompatin 3 angka, itu mah terserah pembuat soal aja. Yang ketiga, pola barisan sekat. Nah, pola barisan sekat itu misalkan kayak gini teman-teman. Misalkan ada angka ya, 1 di sininya 2, 2, terus di sini 3, di sininya misalnya 2, 2 lagi, 2, 2, di sininya 5 gitu ya. Di sininya 2, 2. Kira-kira berikutnya berapa? 7. 7. Nah, jadi yang si 2, 2 ini hanya dianggap sebagai sekat aja mereka mah gitu. Oke, jadi yang diperhatikan hanya angka 1, 3, sama 5 aja. Terus yang berikutnya pola barisan yang bertingkat, yang dia tuh nambahnya juga nambah. Gimana tuh nambahnya juga nambah? Pernah nggak lihat angka yang kayak gini nih? Misalkan 1, terus habis itu dia 2, tapi nggak ke 3, langsung dia ke 4. Habis ke 4 dia langsung ke 7. Habis 7 langsung dia ke 11. Nah, kenapa? Karena pertambahannya juga nambah. Di sini nambah 1, di sini nambahnya nambah 2, terus di sini nambahnya nambah 3, ini nambahnya nambah 4, nanti berarti nambahnya nambah 5. Jadi setelah 11 itu angkanya 16. Nah, terus yang berikutnya pola barisan bentuk gambar, ini udah jelas ya, udah ada biasanya ya. Ini mah langsung ke soal-soal aja nanti. Oke, kita coba soal yang pertama ya. Manakah di antara bilangan-bilangan berikut ini yang nilainya paling besar? Oke. Pertama kita lihat karena semuanya punya persen, berarti persennya bisa kita abaikan aja. Kita nggak usah pakai persen-persenannya. Gitu intinya ya. Kalau misalkan semuanya punya persen, abaikan persennya. Anggaplah misalkan sini nih semuanya dikali 5%. Berarti 5-nya juga kita abaikan. Tapi kan sini nggak semuanya punya 5. Ada yang punyanya 6, ada yang punyanya 10. Oke, sekarang kita coba lihat ke kanan. Saya pisahkan langsung ya. Saya sisihkan yang sama-sama punya 5, sama ada 10, sama ada 6. 10 itu kan bisa kita pecah 10 yang ini. Itu menjadi 2 kali 5. Oke. Tujuannya supaya nanti dia sama-sama 5. Nanti jadinya kayak gini. Jadi 8-nya dikali dengan 2 nih. 8 dikali dengan 2 jadinya 16. Nah, terus teman-teman tinggal lihat, kita kan mau nyarinya bilangan yang terkecil ya, bilangan yang terbesar ya. Oke. Yang antara ini semua, yang antara 4 angka ini kita bisa abaikan 5-nya. Cukup lihat tinggal ini aja nih. Antara 9/10 dengan 5/6, 7/8, 16/9, yang paling besar yang mana? Antara keempat ini. 16/9. Nah, berarti 3 bilangan lainnya bisa kita abaikan nih. Ini kita abaikan aja ya. Tinggal kita lihat yang 2 lainnya. 16 langsung aja ya kita kalikan dengan 5 jadinya 80/9. 11 dengan 6 juga kita langsung kalikan jadinya 66/13. Nah, di sini kita main logika aja. Main logika aja yang gini. Ini kan pembilangnya lebih besar ya daripada ini. Tapi penyebutnya lebih kecil daripada yang kanan. Jadi kira-kira yang lebih besar yang mana coba? Yang 80/9. Gitu. Oke?
Logis kan ya, karena dia penyebutnya apa? Pembilangnya lebih besar gitu. Sedangkan pembaginya lebih kecil. Gitu aja. Jadi jawaban yang benar adalah yang nomor tadi mana sih? 80/9 T, 16/9, berarti yang 8/9. B. Yang B. Oke. Gak ada masalah ya buat nomor 1? Lanjut. Oke, kita lanjut sekarang. Yang nomor 2. Manakah yang bernilai sama dengan 1/19 dikali 0,96? Nah, kita perhatikan aja dulu teman-teman. Yang lainnya kita abaikan dulu ya. Kita perhatikan aja yang ini yang C sama yang D. Mungkin nggak C sama yang E. Mungkin nggak C sama E jawabannya. Kita coba lihat. Kan kalau 0,96 itu bisa nggak jadi 8 kali sesuatu? Kita mau samakan ya, betul nggak dia jadinya yang 8 ini? Coba aja ya. 8 kali 0,12 berapa? Kalau 8 dikali 8 kali 12 deh. 8 kali 12 berapa 8 kali 12? 96. Oh ya udah berarti pas dong. Jadi hasilnya 1/9 19 kali 8 kali 0,12. Jadinya 8/9 kali 0,12. Udah jawabannya yang C. Hanya carinya aja yang nilainya yang sama yang mana. Oke, kita lanjut. Sekarang nomor 3. Nilai desimal yang terdekat dengan nilai terbesar dari pecahan-pecahan ini adalah berapa? Tadi ini ada nggak di pretest? Akang lupa nih. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak Oke. ada, Kang. Berarti kan kesimpulannya, kalau kita baca soalnya dulu ya. Nilai desimal yang terdekat dengan nilai terbesar dari pecahan-pecahan ini adalah berapa? Oke, berarti kan kita mesti tahu dulu nih. Di antara ke-5 bilangan ini, yang paling besar yang mana? Nanti tinggal kita cari nilai desimalnya berapa. Coba kita pindahkan ke sebelah kanan dulu. Oke, tadi ini ada ya. Kalau masih ingat tadi materinya, kalau pembilang lebih gede daripada penyebut, semakin besar angkanya justru semakin kecil hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita coba turunkan ke bawah. Di sini ada 34/33, ada 61/6, dan lain-lain. Cuman kayaknya Akang agak kurang sreg nih sama ada koma-komaan. Mendingan yang ini atasnya kita kali dengan 10, bawah juga kita kali dengan 10, tujuannya supaya komanya hilang. Bener nggak? Nah, jadi nanti yang ini bakal berubah nih. Jadinya 61/60 sama 125/124. Oke, sekarang coba kita review lagi. Berdasarkan materi yang pertama tadi, katanya, yang ini ya, yang warna kuning ini kotakin, tadi semakin besar angkanya justru semakin kecil. Berarti kalau kita mau nyari bilangan yang terbesar, justru kebaliknya. Cari bilangan yang terkecil. Ngerti nggak? Ya, jadi tinggal kita lihat aja nih. Kira-kira di antara semua yang ini, yang paling besar yang mana? Yang 26. hasilnya paling besar. Nah, benar. 26/25. Karena justru semakin kecil, bilangannya, hasilnya justru semakin besar. Gitu. Nah, tinggal kita cari aja nih, 26 dibagi 25 berapa hasilnya? Coba teman-temannya cari deh. 26 dibagi 25. 1 komaan udah jelas. Semuanya juga 1 koma tuh jawabannya. 1 koma 0,14. 1,04. Oke, jadi jawabannya yang B.
Tadi Nur Fadila udah beres belum ngerjain pretestnya? Udah, Kak. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke nomor 4. Oh ya, ini ada 14 soal ngomong-ngomong. Jadi dari semuanya ada 14 soal, ada 3 tipe soal nanti. Ke nomor 4. Nah, barisan bilangan yang diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Tadi ada yang jawab benar nih ya. Alhamdulillah berarti paham maksudnya. Pertama gini teman-teman. Tanda akar itu hanya pengecoh sebenarnya. Ya. Tanda akar itu hanya pengecoh karena emang agak susah juga kita nyarinya akar 0,6 sok berapa. Agak susah gitu kita nyarinya. Jadi emang agak mustahil. Sekarang kita cukup lihat aja yang bagian pecahan-pecahannya kira-kira mana yang benar. Oke. Barisan bilangan yang diurutkan dari bilangan terbesar hingga bilangan terkecil. Oke, coba kita lihat di sebelah kanan. Kita cukup perhatikan 3 bilangan, yaitu 2/3, 4/5, sama 7/8. Tadi ini materinya yang ini nih. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, semakin ke kanan justru dia semakin besar. Oke, nah jadi tinggal lihat aja nih. Antara 2/3, 4/5, 7/8, jadi urutannya seharusnya gimana? Kalau dari besar ke yang terkecil. 7/8. 7/8, 4/5. 4/5, 2/3. sama 2/3. Nah, sekarang tinggal kita lihat opsinya. Dari yang A dulu deh. Yang A benar nggak? Salah ya. Nah, terus yang B? Salah juga. Yang C? Salah juga. Yang D? Nah, yang D yang benar ya. Terus yang E juga ternyata salah gitu. Jadi kan kita perhatikan cukup pecahannya aja. Akarnya mah kita nggak usah perhatikan. Oke, kita lanjut sekarang ke soal nomor 5. Bilangan berikut membentuk deret. 24, 24, 24, 27, X, 24, sampai 24 lagi. Nilai X dan Y adalah berapa? Oke, kita coba perhatikan dulu ke sebelah kanan deh. Ini kalau misalkan kita pakai pola biasa, kayaknya agak susah ya, karena susah ngeliat dari 24 ke 24 tambah 0 gimana gitu ya, nggak ngerti. Nah, sekarang coba kita gunakan kalau dia nge-skip 1. Jadi dari 24 yang pertama langsung ke 24 yang ketiga. Oke, coba dari yang 24 ke 27 dulu ya. 24, 27, 27 ke 24. Jadi kita mulai dari yang kita emang punya angkanya. 24 ke 28, 28 ke 24 lagi. Terus kita coba lihat, ini kan tambah 3. 27 ke 24 itu dikurangi 3. 24 ke 28 itu ditambah 4. Oke, 28 ke 24 itu dikurangi 4. Nah, terus kita lihat lagi yang 24 ke 24 yang di atas. 24 ke 24, nanti 24 ke X, X ke 25, sama 25 ke Y. 24 ke 24 dulu, itu mungkin bisa tambah 0 ya. Tambah 0, setelah tambah 0, kira-kira berapa coba? Coba kalau dia tambah 1. Setelah tambah 1, dia tambah 0 lagi. Setelah tambah 0 lagi, dia tambah 1 lagi. Jadi nanti kita akan dapat hasilnya yang 25 sama 26. Kan kenapa bisa gitu polanya? Jadi emang kita coba-coba aja teman-teman. Bisa jadi gini ya, bisa jadi soal yang sama, kita tuh ngerasa udah benar hasilnya, tapi ternyata nggak ada di jawaban. Oh berarti emang polanya bisa macam-macam, tapi bukan yang dimaksud sama pembuat soal gitu. Akang awalnya pas ngerjain soal ini mikirnya,
karena ngeliat yang di bawah, oh mungkin di sini tambah 0 kurang 0 gitu. Terus di sininya tambah 1 kurang 1 gitu ya. Kalau kayak gitu kan berarti misalkan, ya ini alternatif aja ya. Misalkan di sini ditambah 0 biar sama dengan yang bawah nih. Tambah 0 kurang 0 terus ditambah 1 dikurangi 1 misalkan aja. Jadi kan dari 24 tetap menjadi 24. Nah, setelah itu ditambah 1 nih. Oke, pas jadi 25. Setelah 25 dikurangi lagi 1 jadinya menjadi 24 kembali. Pertanyaannya ada nggak di kunci jawabannya? Yang hasilnya 24 dan 24. Nah, nggak ada gitu ya. Berarti emang bukan itu polanya. Gitu. Tapi kalau Akang sih lebih cenderungnya ke pola yang ini, yang awal, yang terakhir, yang tambah 0 kurang 0 tambah 1 kurang 1 biar sama juga dengan yang bawah. Tapi ya gimana lagi karena emang pembuat soalnya ngemaksudinnya bukan kayak gitu. Oke, kita coba sekarang soal nomor 6. Bilangan berikut membentuk deret. Oke, sama lagi kayak tadi, nyari nilai X sama nilai Y. Kita coba pindahkan ke sebelah kanan. 6, 4, 10, 5, X, 7, 17, 8, 20, Y, 24. Oke, sama ya, kita coba pakai ini lagi. Kita coba pakai cara skip lagi. Jadi lompat-lompat 1. Tapi itu mah sesuaiin aja ya. Jadi nggak harus juga lompat 1, bisa jadi juga lompat 2, atau mungkin nggak lompat-lompat sama sekali. Kita coba cek dari yang pertama, 6 ke 10. Terus nanti 10 ke X, berarti X-nya ke 17, 17 ke 20, dan 20 ke 24. Nah, kita coba lihat dulu nih. Kalau dari 6 ke 10 itu kan ditambah 4. Oke. 10 ke X-nya, itu kita nggak tahu kan berapa hasilnya. 10 ke X-nya kita nggak tahu. Jadi kalau gitu kita coba abaikan aja dulu yang 10 ke X. Kita coba lihat yang 17 langsung ke 20. Itu dia ditambah 3. Terus 20 ke 24 itu ditambah dengan 4. Kelihatan polanya ya? Ada plus 4, ada plus 3, ada plus 4. Jadi kira-kira di sini apa dengan apa? Plus 3. Plus 3 plus Plus 4. 3. Nah, benar kayak gitu. Jadi plus 3 sama plus 4. Oke. Yang X-nya nanti dulu ya. Sekarang kita coba cek yang atasnya lagi. 4 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 8, dan 8 ke Y. Kita lihat juga polanya di atas. Tambah 1, tambah 2, tambah 1. Berarti pasti sisanya tambah 2. Nah, tinggal kita lihat di sini. Oh, 10 ke X. 10 ke X itu, sorry. 10 ke X-nya kan tambah 3. Jadinya hasilnya adalah 13 untuk yang X-nya. Sedangkan yang Y-nya dari 8. 8 ditambah dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah yang A, 13 dan 10. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 7. Nah, sekarang tadi ada nggak ini di pretest? Min 3, 2, 2. Enggak. Ada ya? Ada, Oke. Kang. Oke, sekarang coba teman-teman kerjain dulu deh yang nomor 7. Akang pengen lihat. Tadi kan udah jelasin tuh beberapa nomor. Bisa nggak untuk nomor 7? Oke, dicobain dulu aja.
Ada yang udah nemu? Udah kan? Berapa? Udah Berapa? Kak. 4. 4. Oke, kita coba lihat ya. Sama nggak jawabannya dengan Akang? Min 3, 2, 2, min 6, 3, 3, min 9, X. Oke. Min 3-nya akan ke min 6. Kalian juga sama nggak? Ya sama Kang. Oke, min 3-nya ke min 6. Min 6-nya ke min 9. Ini dikurangi 3, ini juga sama dikurangi 3. Kemudian dari 2 ke 3, 3-nya ke X. Tambah 1 ditambah 1. Teman-teman bisa pakai logika seperti itu, atau bisa juga pakai logika tadi tuh, logika yang sekat. Tadi ada yang akan bilang yang sekat-sekat. Sekatnya gimana, Kang? Kayak ini hasilnya 4. Oke, sekatnya kayak gini nih. Min 2, ada 2, 2, double kan? Terus ada 3, 3. Nah, bisa kita tebak tuh, berarti setelahnya pasti 4, 4. Jadi sekatnya yang ini nih, yang 2, 2 sama yang 3, 3. Maka pasti setelahnya juga bentuknya sekat. 2, 2, 3, 3, jadinya 4, 4. Jadi hasilnya X-nya adalah 4. Kayak gitu. Jadi itu tuh buktinya tuh, pola mah bisa macam-macam. Ya jawabannya kadang-kadang emang sesuaiin sama jawaban juga, apa yang di opsinya. Bisa loh, satu soal tuh bisa nyampe beberapa jawaban dan emang kita pas ngeliat polanya, oh iya juga ya benar polanya nih. Ya cuman segimana yang bikin soal kan. Kalau yang bikin soalnya pikirnya beda, ya beda lagi jawabannya gitu. Oke, sekarang nomor 8. Cobain lagi yuk. Satu lagi cobain deh sendiri. X 36 12 8 48 2 4. Oke, semuanya dicobain ya, teman-teman ya. Marni, saya sebutin nama-namanya dulu ya. Firedita, Marni, Nurfadila, Sawitri, Ahmad Zamzani, Zamzami ya, bukan Zamzani ya. Nah lagi nih, Khalifah, terus ada Nita Reza, Siti Nur Aziza, Neneng Kori, Zirli Zainah, sama Nurfadila. Gimana? Udah nemu hasilnya? Kang. Apa? C Yang bukan. E? Yang E bukan yang E. C Kang. E juga bukan yang C. Yang A, Kang. Bukan. Yang A jawabannya benar. Siapa tadi yang sebutinnya? Zamzani ya? Muhammad siapa namanya nih? Oke, benar Hashim. jawabannya yang A ya. Oke, sekarang kita coba lihat gimana caranya. Kita geser ke kanan ya angka-angkanya. X 36 12 8 48 24 8. Nah, teman-teman sekarang kita coba lihat dulu angka-angka yang sudah kita punya ya. Jadi X tambah Y-nya kita baikkan dulu aja. Kita mainnya di tengah-tengahnya dulu aja. 36 ke 12 sama 12 ke 8 dan seterusnya. Oke. Ini agak kelewat ya, harusnya dia ke 8 ya. Enggak apa-apa. Oke, pertama dari 36 ke 12 itu dibagi dengan 3. Oke. Kemudian 12 ke 8, karena dia nggak bisa pembagian, berarti dia pengurangan kan. Dia dikurangi dengan 4. Terus 8 ke 48. 8 ke 48 itu
lebih enaknya dikali ya. Dikali dengan 6. Terus 48 ke 24 ini agak over ini nih. Nah, ini 48 ke 24, terus ini 28 ke 4 ya maksudnya 24 ke 8 ya. 48 ke 24 kita bagi 2 dan 24 ke 8 itu kita bagi 3. Oke, sekarang teman-teman kita lihat polanya nih. Dia berulang nggak angkanya? Min 3, min 4, 6, bagi 3, kurang 4, kali 6, bagi 2. Ngulang lagi di sini bagi 3. Nah, berarti setelah ini, dari 8 ke Y, itu pasti dikurangi dengan 4, gitu. Jadinya 4, gitu. Kemudian yang awal tadi nih, dari X ke 36. Dari X ke 36, sebelumnya apa kalau bagi 3? Bagi 2. Nah, jadinya dari X ke 36 itu dibagi 2. Jadi kalau gitu X-nya berapa hasilnya? Hasilnya 72. harus 72. 2. Supaya dibagi 2 jadinya 36. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Sekarang kita ke soal nomor 9. Oke. Udah. Nomor 9. Nah, udah mulai nih. Pola bentuknya gambar. Kalau pola bentuk gambar kayak gini, dia bukan kayak tadi ya, beda. Jadi semuanya tuh kita bakal kemas dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kadang-kadang juga bisa akar, bisa pembagian, bisa pangkat 2, macam-macam lah pokoknya. Jadi kita bakal mengolah semua bentuk operasi. Ada operasi tambah, operasi kurang, operasi kali, operasi bagi, terus apa lagi? Operasi akar, sama ada operasi pangkat 2. Pangkat 2 kan simbolnya gini ya, pangkat 2 gitu. Macam-macam, bisa juga mungkin pangkat 3. Oke, Akang kasih contoh dulu satu ya, untuk nomor 9. Kita coba geser ke kanan. Gimana caranya dari 12, 6, sama 7 itu bisa mendapatkan angka 14. Oke, 14 ada hubungannya dengan 7 kan? Berarti nanti 7-nya kita diemin aja. Kita lihat yang 12 sama 6. 12 sama 6 ini kalau kita bagi menjadi hasilnya 2. Oke. Nah, berarti pola yang pertama, 12 dibagi 6 dikali 7. Itu sama dengan 14. Nah, polanya tuh harus sama tuh ke semua bentuk yang lain. Jadi kalau yang di sebelah kanan juga harusnya 8 dibagi 4 nih. Kita coba cek ya. 8 bagi 4 itu hasilnya 2. Oke, benar. 2 dikali 9 jadinya 18 juga. Nah, ini juga jadinya 18. Berarti kalau yang sebelahnya juga sama ya. 24 dibagi 3, terus dikali dengan 5. Jadinya 8 dikali 5, sama dengan 40. Oke, dapat hasilnya 40. Relatif ya, nggak tahu mana yang susah, nggak tahu mana yang gampang nih. Apakah yang barisan kayak tadi atau yang bentuknya gambar. Saya kadang-kadang gambar juga suka ada ya gambar-gambar yang bikin bingung gitu. Kita lanjut sekarang ke nomor 10. Oke, coba nomor 10 sama kalian dulu, dicobain. Ini tes soal TO kemarin ya. Soal TO yang dapat paket berapa ya? Paket 1 atau paket 2? Kan lupa. Tak dicobain lagi. Yang kemarin TO-nya jawabnya benar mah berarti udah tahu jawabannya nih. Neneng Kori udah dapat kayaknya? Udah, Kang. Udah. Ini mah udah pernah di TO ya? Oke, Iya. coba kita lihat. Polanya tuh dia melingkar. Jadi melingkar gitu, melingkarnya gimana maksudnya? Jadi 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Berarti kalau 1 tambah 2 sama dengan 3, yang setelahnya adalah 2 tambah 3 itu sama dengan 5, 3 tambah 5 sama dengan 8, 5 tambah 8 sama dengan 13. Maka otomatis yang bawahnya juga kayak gitu. Polanya juga melingkar sama dari A mulainya berarti ya. Dari A, berarti A tambah 4 sama dengan 7. Dari sini kita dapat otomatis A-nya sama dengan 3. Oke, kita tulis sana 3. Terus habis itu 4 tambah 7 ya. 4 tambah 7 sama dengan 11, jadinya B sama dengan 11. Terus 11 tambah 1 sama dengan 12, jadi C-nya sama dengan 12. Gampang lah ya ini mah. Udah deh ketemu hasilnya yang C. Gini, kadang-kadang pola yang kayak gini juga suka nyebrang. Jadi kalau tadi kan dia tipenya melingkar ya. Kadang-kadang suka nyebrang gini nih, misalnya 1 ke 5 gitu.
atau 2 ke 8. Nah, misalnya ini jadinya 6, tambahinnya kan jadi 6. 2 berarti di sini misalnya dengan 4 kayak gitu. Di sini 3 berarti dengan 3. Nah, bisa macam-macam polanya, bisa yang penyebelahan, bisa perkalian. Nah, apa saja. Oke. Fix ya untuk nomor 7 berarti nomor 10 berarti udah nggak ada masalah. Kang, Ya, mangga. kalau misalnya yang itu tuh yang 1 kan kalau misalnya yang di atas polanya 3 tambah 5 sama dengan 8. Tapi yang di Betul. bawah 7 tambah B itu enggak sama dengan 1 kan? Aku tuh tadi bingung di situ. Oh, iya juga ya. Kirain Bentar, aku bentar. pakai pola yang lain. Oh iya benar. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. Oh iya benar. Thank you sarannya. Nanti akan coba revisi lagi soalnya ya. Iya, Kang. Akan ngambil dari soal TO. Dan akan juga tadi nggak ngeh loh ini 7 tambah 11 jadinya. Jadinya 1. Nggak mungkin juga ya berarti ya. Iya. Dia tadi nge-skip di sini nih. Oh iya Kan benar. itu kan 2 tambah 3 kan 5. 4 tambah 7-nya berarti 11. Kayak gitu. Iya. Nah, cuma di sini pas 7 ini kan 3 tambah 5 jadinya 8. Iya. Nah, cuma pas di sini mah 7 tambah 11-nya jadi 1. Harusnya kan jadinya 18 ya. Ngerti nggak? Iya. Oh iya. Nah, berarti soal ini emang ada masalah ya. Nggak ngeh akan juga tadi tuh. Nggak ngeh kalau di situ teh harusnya bukan 1. Harusnya di situ teh 18 gitu angkanya. Oke, nanti akan coba revisi soalnya ya. Iya, Kang. Kasih, Kang. Berarti untuk yang ini nggak masalah. Tadi mungkin emang ada yang udah mau dapat cuman bingung sama kenapa situnya 1. Akan juga baru ngeh itu. Oke, human error ya. 1 soal ada yang keliru. Kita coba sekarang lihat nomor 11. Oke, 3, 12, 5, 21, 3x 10 negatif 6. Langsung aja. Kita ke sebelah kanan. Buat ngedapetin angka 21 itu ada hubungannya dengan 7 ya. Ya kan? 21 ada hubungannya dengan 7. Antara 7 dan 3. Nah, kita dapatnya dari 12 kalau kita kurangi dengan 5, itu jadinya 7. Betul? Nah, 7 itu kalau kita kalikan dengan 3, jadinya 21. Gitu. Oke, berarti polanya 12 dikurangi 5 dikali 3 sama dengan 21. Polanya harus sama kan? Kita terapkan juga ke sebelah. Berarti kalau yang di sini, hati-hati kebalik, bukan 10 kurang X, tapi X dikurangi dengan 10. Gitu. Jadinya X kurang 10 kali 3. Kali 3 karena emang di sini juga sama nih, kali 3. Sama dengan negatif 6. Negatif 6 dengan 3 bisa kita bagi langsung ya. Habis. Jadinya X kurang 10 sama dengan negatif 2. Dapatlah. X-nya sama dengan 8. Oke, kita langsung dulu ya ke nomor 12. Cek 8. Masih sama sih polanya juga. Ya, kurang lebih kayak gitu-gitu aja lah. Kali tambah, kurang, bagi. Mungkin juga diakarin. 1, 2, 4. Ada yang punya ide gimana? Dikali terus ditambahkan. Oke, benar. 1 dikali dengan 1 kali dengan 2, 2. terus ditambah dengan 4. Jadinya 6. Berarti yang sananya juga sama. 4 dikali 1 tambah 3 sama dengan 7. Jadinya 4 dikali 3 tambah 5 sama dengan 17. 4 kali 3 tambah 5. 12 tambah 5 benar ya, 17 ya. Sip. 3 tambah 5. Oke, kita coba 2 soal lagi. Nah, ini tipe yang beda lagi ya. 3, 8, 5, 4, 5, 7, 6, X. Tentukan nilai X pada pola tersebut. Oke, kita lihat di sebelah kanan. Apa hubungannya 8 dengan angka-angka ini? 3, 5, 4. Ada yang punya ide, kawan-kawan? Yang jelas punya hubungan dengan 4 ya.
4. Nah, itu bisa kita dapat dari 4 dikali 2. Nah, 2-nya dapat dari mana? 5 dikurangin 3 dikali 2 4. Nah, betul sekali. Jadinya di sini juga sama. 7 kurang 5 dulu. Terus kita kali dengan, oh salah, bukan kali 4 ya. Kali 6 harusnya. Ini salah ketik nih. Kali 6. Terus jadi sama dengan, salah lagi. Bukan 8, harusnya di sini 12 ya. Oke, 12. Jadi hasilnya yang D. D. Tapi jawabannya benar ya? Aneh ya? Udah, nggak apa-apa. Oke, jawabannya 12. Sip. Sekarang kita lanjut ke soal terakhir, satu lagi. Yang modelnya barisan kayak tadi. Nah, kayak gini. Akan spesialkan dia di akhir karena lumayan cukup unik juga polanya. 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37, X. Coba deh, 2 menit aja teman-teman kerjain dulu. 2 menit terakhir. Oke, udah ada yang nemu? Benar gak ya? Ntar. Saya lupa lagi jawabannya ini. Bentar ya Hasya ya, saya akan juga lupa lagi jawaban yang mana. Kalau nggak salah sih antara itu atau yang bawahnya lagi. Kalau nggak salah ya. Oke, ada lagi yang dapat. 2 orang udah jawabnya sama nih. Sawitri udah dapat. Oke, kita coba bahas ya. Nah, pola ini dia nggak di skip, ya dia nggak di skip, tetap pola yang berurutan aja, tapi beda-beda polanya. Nah, jadi Akang coba bikin ada 2 bagian, ada yang ke bawah sama ada yang ke atas. Pertama 1/4. Oke, 1/4 itu dikali dengan 4. Kemudian 4/5 Akang pisahin di bagian atas. 4/5 itu ditambah dengan 1. Oke. 5/15 Akang kebawahin lagi karena dia perkalian. 5/15 itu dikali dengan 3. Mulai kelihatan sih polanya kayaknya ya. 15/17 itu enaknya diapain? Dikali nggak mungkin ya. Tambah 2. Tambah 2. Tambah 2 aja. Berarti dia kita simpannya di atas. Jadi akan pisahkan yang tambahnya di atas, yang kalinya di bawah. 17/34 itu jelas dikali dengan 2. 34/37 ditambah 3. Jadi teman-teman lihat ini polanya kan dia kalau yang perkalian dia malah semakin naik kan angkanya, semakin turun angkanya. Berarti 4, 3, 2. Berarti ke sininya diapain? Dikali dengan 1. Udah, jadi 37 kali 1 jawabannya sama dengan 30. Kok salah? Kok jadi 40 jawabannya? Ini salah ya. Ini harusnya yang 37. Tuh, dari tadi ada yang salah-salah terus nih. Jawabannya 37. Oke, jelas ya maksudnya, teman-teman? Jelas, Kang. Jelas, Kang. Alhamdulillah. Bentar. Tadi kelihatan gak nih Akang gini-gini ini? Nggak kelihatan kayaknya. Enggak. Nggak kelihatan ya? Oke, sorry. Ada, tadi Akang ternyata nge-pause ini, share screen-nya. Nah, ini nih. Coba. Oke, yang ini. Jadi tadi dari sini kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Yang ini tambah 1, tambah 2, tambah 3. Oke. Yang perkaliannya mah dia angkanya semakin menurun. Sedangkan yang penjumlahan angkanya semakin bertambah.
andaikan ya. Setelah ini ada angka lagi. Jadi angkanya berapa tuh? Di sini tadi X-nya 37 dapatnya. Angka setelahnya 41 gitu. Jadi karena ditambah dengan 4. Oke, jadi itu dulu buat materi sama pembahasan soal buat hari ini. Nah, sisanya akan mau ada post test, agak lumayan banyak soalnya, ada 10 soal. Ya, jadi waktunya juga agak panjang. Waktu pengerjaannya 20 menit, teman-teman. Nanti ada sisa waktu 2 menit terakhir lah, kita coba masuk lagi sebentar ya. Oke, saya share linknya di chat. Itu link untuk post test. Oke, silakan teman-teman kerjakan dulu ya. Ada 10 soal, waktunya 20 menit. 20 menit sampai 11.28.
Waktunya 9 menit lagi ya. 9 menit lagi. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya.
Oke, teman-teman semuanya, waktunya udah habis ya. Sudah pas 10 menit. Oh iya, untuk terakhir mau minta tolong ini ya, nyalain dulu kameranya semuanya. Akang mau coba dokumentasikan. Oke. Udah pada beres kan? Sudah, Kang. Ada yang dapat 100 enggak tadi? Pas aku ya. Yang benar semuanya. Enggak, Kang. Ada yang terkecoh. Ada yang terkecoh ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Emang sengaja soal mah dibikin buat bisa terkecoh kaliannya. Iya, Kang. Tapi ya gitulah ya. Nah, nggak apa-apa. Oke, nanti coba dikoreksi aja, itu kan ada jawaban-jawabannya tuh yang benernya yang mana. Nanti coba Iya, kalian Kang. cari kenapa sih bisa jawabannya tuh yang itu, gitu ya. Jadi biar tetap bisa belajar dari sana. Oke, teman-teman, saya coba screenshot dulu. Oke, 1, 2, 3. Sip. Thank you semuanya udah pada hadir, mantengin sampai akhir. Apa, Bu? Mudah-mudahan apa yang akan bagiin tadi bisa bermanfaat ya, dan bisa nambah lagi, minimal mah nambah ilmu kalau tentang pecahan itu bisa digituin trik-triknya, terus ada beberapa pola yang tipenya seperti apa. Mungkin itu dulu dari Akang, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan lagi ke Teh Aisyah, silakan Teh Aisyah. Oke, baik. Terima kasih Kang Farhan atas pembelajarannya yang alhamdulillah sudah mandiri tadi memulai sendiri ya. Kebetulan saya nyambi jadi host di room besar sama jadi co-host di sini. Jadi mohon maaf tadi tidak sempat membuka. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah antusias menyimak pembelajaran dari Kang Farhan yang sangat rapih dan luar biasa. Totalitas banget membuat bahan ajarnya Kang Farhan ya, keren. Dan insya Allah akan mudah dipahami oleh teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Mbak Isa tutup dan Kang Farhan juga mohon pamit kami ya. Silahkan bisa keluar dari rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.